salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Dina Juntak dengan NIM 13251024, program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Keguruan dan Tarbiyah. Video ini bertujuan untuk menjawab ujian tengah semester dari mata kuliah konsep IPS SD dengan dosen pengampu Ibu Ira Restu Kurnia MPD. Baik, pertanyaan nomor 1 adalah apa urgensi mata pelajaran IPS di sekolah dasar? Kalau kita mengingat tentang ilmu pengetahuan sosial atau IPS, yang kita tahu pasti kalau pelajarannya itu sangat membosankan karena hanya menghafal dan menghafal. Tetapi pada dasarnya IPS itu jauh lebih mendalam daripada sekedar menghafal. IPS itu merupakan fondasi bagi anak untuk memahami perannya sebagai makhluk sosial. Berikut ada beberapa poin kenapa IPS sangat penting di level dasar. Kenapa IPS itu harus dipelajari di level SD? Satu, untuk pembentukan karakter dan identitas diri. Anak SD itu merupakan anak yang sedang membangun konsep siapa dirinya di dalam dan hubungannya dengan orang lain. IPS membantu mereka memahami identitas diri, keluarga, dan masyarakat. Ini adalah langkah awal untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air atau nasionalisme dan kebanggaan terhadap warisan budaya di era globalisasi ini. 2. Pengembangan keterampilan sosial atau social skills. IPS mengajarkan cara berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja sama. Anak SD dilatih untuk mengenal perbedaan pendapat, menghargai keberagaman suku dan agama atau saling toleransi, kemudian memahami norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Jadi bukan hanya pendidikan kewarganegaraan saja yang membahas tentang rasa cinta tanah air ataupun perbedaan agama dan budaya serta norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Kemudian pertanyaan nomor 2 ada bagaimana seharusnya IPS dibelajarkan? Agar pembelajaran IPS tidak di sekolah dasar tidak monoton dan tidak dicap lagi sebagai pembelajaran yang membosankan karena hafalan mati, pendekatannya harus bergeser dari tekstual ke kontekstual. Berikut adalah beberapa strategi bagaimana seharusnya guru SD mengajarkan IPS kepada siswa di SD. 1. Pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Guru tidak hanya menyajikan fakta, tetapi melemparkan atau mencontohkan isu nyata yang ada di sekitar anak. Contohnya, daripada hanya menghafal definisi pencemaran lingkungan, lebih baik kita mengajak anak-anak untuk mengamati sampah-sampah yang ada di lingkungan dan dampaknya bagi lingkungan itu seperti apa. Kemudian memanfaatkan lingkungan sebagai laboratorium sosial. IPS adalah ilmu tentang masyarakat, maka pembelajarannya harus keluar dari ruang kelas atau praktek. Seperti kunjungan lapangan atau mengunjungi pasar-pasar tradisional untuk belajar ekonomi, museum untuk belajar sejarah, dan kantor desa untuk belajar pemerintahan. Kemudian pertanyaan nomor 3 itu adalah bagaimana cara guru mengajarkan IPS agar tidak membosankan. Pembelajaran IPS membosankan karena seringkali hanya sekedar teori atau tumpukan-tumpukan informasi masa lalu yang dijelaskan sehingga membuat murid merasa bosan. Untuk mengubahnya, guru harus bertindak lebih sebagai fasilitator atau sutradara, bukan sekedar pembaca buku teks. Berikut adalah beberapa cara kreatif agar kelas IPS menjadi jam pelajaran yang paling dinanti oleh murid SD. 1. Gunakan teknik role play atau bermain peran. Anak-anak SD sangat suka berimajinasi, sehingga menggunakan teknik ini sangat cocok untuk mereka, seperti mengubah materi yang kaku menjadi skenario drama. Contohnya, jangan hanya membaca tentang proklamasi. Buat menjadi kelompok yang memerankan tokoh-tokohnya, lengkap dengan perdebatan di Rengas Dengklok.
Kemudian di ekonomi buat market day di mana siswa harus menciptakan produk dari bahan bekas, menentukan harga dan melakukan transaksi jual beli antar sesama teman. Kemudian di digitalisasi pembelajaran atau gamifikasi, yaitu membawa mereka ke dunia luar ke dalam kelas melalui layar. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 4, yaitu bagaimana pembelajaran IPS yang bersifat konseptual dan berikan contohnya. Pembelajaran IPS yang kontekstual adalah strategi pembelajaran yang menghubungkan materi pelajaran dengan dunia nyata siswa kita. Tujuannya itu agar siswa tidak hanya menghafal teori, tetapi memahami makna dan relevansi ilmu tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari. Contoh penerapannya itu seperti kita meminta siswa menghafal definisi produksi, distribusi, dan konsumsi dari buku cetak. Itu bersifat kuno, dan cara kontekstualnya itu adalah kita sebagai guru mengajak siswa mengamati kantin sekolah atau pedagang kaki lima di depan sekolah. Kemudian mengidentifikasi siapa yang membuat makanan, siapa yang mengantar bahan bakunya, dan siapa yang membelinya. Atau kita akan mempelajari produsen, distributor, dan konsumen. Demikian jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh Ibu. Jika saya ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.